Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Nadesya Nugraha dari Prodi Pendidikan Tari, jurusan Sendra Tasik, dengan NIM 20332050. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat, yaitu pengertian diksi. Pilihan kata atau diksi pada dasarnya adalah hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alenia, atau wacana. Pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia sejumlah kata yang artinya hampir sama atau berkemiripan. Pemilihan kata bukanlah sekedar memilih kata dengan tepat, melainkan juga memilih kata yang cocok. Cocok dalam arti kata yaitu sesuai dengan konteks di mana kata itu berada dan maknanya tidak bertentangan dengan nilai rasa masyarakat pemakaiannya. Diksi adalah ketepatan pilihan kata. Penggunaan ketepatan pilihan kata dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga mampu mengomunikasikannya secara efektif kepada pembaca ataupun pendengarnya. Pilihan kata merupakan satu unsur yang sangat penting baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Dalam memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu maksud, kita dapat lari dari kamus. Kamus memberikan suatu ketetapan kepada kita tentang pemakaian kata-kata. Dalam hal ini, makna kata yang tepatlah yang diperlukan. Kata yang tepat akan membantu seseorang mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikannya, baik lisan maupun juga tulisan. Di samping itu, pemilihan kata itu harus pula sesuai dengan situasi tempat penggunaan kata-kata itu. Pemilihan kata akan dapat dilakukan bila tersedia jumlah kata yang artinya hampir sama atau yang memadai, seakan-akan ia memiliki daftar kata atau senarai. Senarai kata itu dipilih satu kata yang paling tepat untuk mengungkapkan suatu pengertian. Tanpa menguasai kesediaan kata yang cukup banyak, tidak mungkin seorang dapat melakukan pemilihan atau seleksi kata. Pemilihan kata bukanlah sekedar kegiatan memilih kata yang tepat, melainkan juga memilih kata yang cocok. Cocok dalam hal berarti sesuai dengan konteks di mana kata itu berada dan maknanya tidak bertentangan dengan nilai rasa masyarakat pemakaiannya. Untuk itu, dalam memilih kata diperlukan analisis dan pertimbangan yang sangat tertentu. Sebagai contoh, kata mati bersinonim dengan mampus, wafat, tewas, gugur, berpulang, kembali ke hariban, dan lainnya. Akan tetapi, kata-kata tersebut
tidak bebas digunakan. Mengapa? Karena adanya rasa dan nuansa makna yang membedakannya. Selanjutnya yaitu fungsi diksi. Yang pertama ada melambangkan gagasan yang dideskripsikan secara verbal. Yang kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Lalu, mencegah perbedaan penafsiran, mencegah salah pemahaman, dan juga mengefektifkan pencapaian target berkomunikasi. Selanjutnya ada pembagian makna kata. Yang pertama ada makna denotatif, yaitu makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Denotatif adalah suatu pengertian yang dikandung dalam sebuah kata secara objektif. Contohnya yaitu wanita dan perempuan secara konseptual sama, gadis dan perawan secara denotatif sama maknanya. Kumpulan rombongan gerombolan secara konseptual sama maknanya. Istri dan bini secara konseptual juga sama. Yang kedua, makna konotatif, yaitu makna asosiatif. Makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Makna konotatif atau konotasi berarti makna kias, bukan makna sebenarnya. Sebuah kata dapat berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain sesuai dengan pandangan hidup dan norma masyarakat tersebut. Contohnya yaitu Prabowo, Hatta, dan Jokowi kala berebut kursi presiden. Kalimat tersebut tidak menunjukkan makna bahwa Prabowo dan Jokowi kala tarik-menarik kursi, karena kata kursi berarti jabatan presiden. Yang selanjutnya adalah umum dan khusus. Kata umum dibedakan dari kata khusus berdasarkan ruang lingkupnya. Makin luas ruang lingkup suatu kata, makin umum sifatnya. Sebaliknya juga, mana kata menjadi sempit ruang lingkupnya, makin khusus sifatnya. Makin umum suatu kata, makin besar kemungkinan terjadi salah paham atau perbedaan tafsirannya. Sebaliknya, makin khusus, makin sempit ruang lingkupnya, makin sedikit terjadi salah paham. Dengan kata lain, semakin khusus makna kata yang dipakai, pilihan kata semakin cepat. Contohnya saja yaitu kata umum melihat, kata khusus melotot, melirik, mengintip, menatap, dan juga memandang. Selanjutnya itu kata konkret dan abstrak. Kata yang acuannya semakin mudah dicerap panca indera disebut dengan konkret, seperti meja, rumah, mobil, dan lainnya. Jika suatu kata tidak mudah diserap panca indera, maka kata itu disebut dengan kata abstrak, seperti gagasan dan juga saran. Kata abstrak digunakan untuk mengungkapkan gagasan rumit. Kata abstrak mampu membedakan secara halus gagasan yang bersifat teknis dan khusus. Akan tetapi, jika dihambur-hamburkan dalam suatu karangan itu dapat menjadi samar dan tidak cermat. Selanjutnya ada sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuk berlainan. Sinonim ialah persamaan makna kata. Contohnya agung, besar, raya, mati, mangkat, wafat, meninggal, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya ada pembentukan
kata. Ada dua cara pembentukan kata, yaitu dari dalam dan dari luar bahasa Indonesia. Dari dalam bahasa Indonesia berbentuk kosakata baru dan kosakata yang sudah ada. Sedangkan dari luar terbentuk kata baru melalui unsur serapan. Dari dalam bahasa Indonesia terbentuk kata baru, misalnya tata buku, tata bahasa, daya tahan, dan lainnya. Dari luar bahasa Indonesia terbentuk kata-kata melalui pungutan kata, misalnya bank, valuta, dan lain-lainnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.